खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan daras tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-100. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'di wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Artinya, dan kami akan membiarkan sebagian mereka pada hari itu menyerang sebagian yang lain, dan nafiri akan ditiup, lalu akan kami himpun mereka itu semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah taala menyampaikan bahwa bila tiba saatnya kabar gaib yang dikatakan oleh Zulkarnain terjadi, maka Allah Ta'ala akan memberi kemajuan kepada suku-suku bangsa Ya'juj Ma'juj. Lantas, bangsa-bangsa di muka bumi akan saling berperang satu sama lain. Bangsa-bangsa yang berdiam di utara dan di barat akan bertemu dengan bangsa-bangsa yang berdiam di selatan dan di timur. Allah Ta'ala pun akan menghimpun seluruh bangsa di dunia ini, karena pada zaman tersebut segala perjalanan akan mudah dilakukan, dan seluruh dunia hanya akan seperti sebuah negeri saja. Dan zaman tersebut adalah seperti zaman kita pada saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala telah menyampaikan tentang akan tersebarnya kaum Ya'juj wa Ma'juj, yakni sehingga bila dibukakan pintu bagi Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka akan bertebaran di seluruh dunia dengan mengarungi lautan. Kemudian datanglah saatnya keruntuhan mereka yang telah kami janjikan, dan azab pun akan datang. Mereka dengan keheranan akan berkata, kami sekali-kali tidak menyangka azab ini akan datang. Adapun kami di muka bumi selalu saja berbuat aniaya. Di dalam ayat tersebut telah diterangkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj akan tersebar tidak dengan melobangi dinding tembok, tetapi mereka akan datang melalui jalan laut. Mereka akan menguasai lautan, dan kapal-kapal mereka akan berlayar ke seluruh lautan di dunia. Perjalanan mereka di laut demikian kencangnya, yang memberikan isyarat bahwa kapal-kapal mereka dijalankan dengan mesin uap. Dan buktinya saat ini dapat kita lihat
bagaimana semua kabar gaib tersebut telah sempurna satu persatu. Dengan mengarungi lautan, mereka sampai ke seluruh dunia dan menguasai dunia melalui penjajahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang ke-101 diisyaratkan bahwa pada masa itu dunia seperti neraka jahanam panasnya. Maksudnya, permusuhan antara satu sama lain akan semakin menjadi-jadi. Satu negara berusaha mengalahkan negara yang lain. Adapun di sisi lainnya, bangsa-bangsa tersebut sudah tidak acuh lagi kepada ajaran agama. Mereka melupakan Allah Ta'ala dan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membawanya ke dalam neraka. Kemudian, di dalam ayat yang ke-102 diisyaratkan bahwa ibadah telah hilang dari bangsa ini. Dulunya, pada masa permulaan, mereka begitu maju di dalam agama mereka. Bahkan mereka harus menderita akibat penindasan. Dan mereka pun dengan ikhlas menerimanya di jalan Allah Ta'ala. Tetapi di zaman akhir, nama Allah Ta'ala telah hilang dari dada mereka. Dan segala perbuatan mereka hanya disandarkan kepada kepintaran mereka sendiri. Dan benar-benar mereka telah melupakan Allah Ta'ala. Ayat wa kanu la yastati'una sam'an, yakni mereka sudah tidak sanggup mendengarkannya. Maksudnya, hati mereka sudah demikian berkarat, sehingga tidak ada kemampuan, bahkan sangat sedikit keinginannya untuk mendengarkan dan mengamalkan firman-firman Tuhan. Begitulah keadaan orang-orang Barat saat ini. Jangan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang baru. Bahkan tentang firman Tuhan yang sudah mereka percayai sebelumnya saja, lantas mereka hiraukan. Kesimpulannya, ayat-ayat yang baru kita bahas adalah berkenaan dengan kemajuan kaum Masehi di akhir zaman. Mereka akan tersebar ke seluruh pelosok dunia dan menguasai dunia. Mereka tidak akan peduli terhadap agama dan melupakan Tuhan. Namun demikian, pada suatu masa Allah Ta'ala akan menyebabkan segala kemajuan mereka dirubah menjadi kemunduran, bahkan kehancuran. Kemudian mereka pun akan merasa putus asa. Dan sesuai dengan kasyaf Nabi Musa alaihissalam, barulah mereka akan insyaf serta mengakui kesalahannya dan kembali memiliki perhatian terhadap agama. Dan akhirnya mereka akan rujuk kembali dan menerima agama Islam sebagai gambaran dari ayat Majmu'al Bahraini, yakni bertemunya dua lautan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dars tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan episode ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Daras Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar Anda di puasa hari ke-24 pagi ini? Mudah-mudahan kita senantiasa memiliki semangat yang bergelora untuk terus menguatkan amalan-amalan ibadah sholat-sholat malam kita dan juga kepedulian kita terhadap sesama manusia di lingkungan terdekat kita.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam program kita, yaitu Daras Ramadan dalam sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan keagamaan lainnya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa acara Daras Ramadan kita sampai hari ini masih terus bisa terselenggara dengan baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita 2 orang narasumber dari para mubalighin DKI Jakarta. Yang pertama ada Maulana Muzaffar Ahmad. Beliau bertugas di Jemaat Jakarta Timur. Dan yang kedua ada Maulana Harpan Ahmad. Beliau bertugas di Jemaat Kebayoran. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para anggota telah mencapai jumlah yang cukup banyak, yaitu 100 lebih pertanyaan. Sehingga mulai dari hari kemarin, kami telah menutup link pertanyaan. Jadi, kita tidak lagi menerima pertanyaan-pertanyaan dari para Ahmadi. Pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan dari puasa tentunya adalah ketakwaan. Sekali lagi bahwa esensi dari ketakwaan itu haruslah tercermin di dalam moral-moral sehari-hari kita. Sebab itulah yang akan menjadi perisai atau tameng bagi orang-orang yang berpuasa. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabar bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah, baik, Pak Anam. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua perlindungan dan keberkahannya. Bapak-bapak mubalik, pada pagi hari ini seperti biasa, kita akan atau masih terus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota. Pertanyaan pertama berkaitan dengan berjualan di tengah-tengah orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa Ramadan. Salah satu godaan terbesar bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia menjumpai beraneka ragam makanan dan minuman di jalan, yang tentunya secara manusiawi menggoda mata dan juga menggoda perut orang yang berpuasa. Banyak yang berpikiran bahwa baiknya ketika di pagi hari dan di siang hari, para penjual makanan dan minuman ini bagusnya tidak berjualan. Apalagi sampai memajang tumpukan makanan dan minuman yang dapat menggoda selera. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Bagaimana hukum pedagang yang berjualan seperti tadi yang telah saya ceritakan, yang kemungkinan memiliki potensi bisa membatalkan puasa dari orang lain karena tergiur melihat barang dagangan, makanan, dan juga minuman. Terlebih lagi, si penjual itu adalah seorang muslim yang juga sedang berpuasa. Silakan Pak Mubalik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, jazakumullah pertanyaannya Pak Maulana Anom. Jadi mengenai orang yang berjualan ketika bulan suci Ramadan, khususnya pada siang hari, ya, kalau malam hari kan boleh saja kita berjualan. Nah, di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada aturan yang melarang seseorang untuk menjual makanan pada siang hari saat bulan suci Ramadan. Nah, berjualan saat bulan puasa atau bulan Ramadan sebenarnya sama sekali tidak mempengaruhi seseorang membatalkan puasanya.
Yang ditekankan dalam berpuasa adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, itu yang terpenting, yang sangat ditekankan dalam berpuasa adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Baik itu yang sedang berpuasa ataupun yang sedang berjualan juga. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap perbuatan baik manusia itu selalu dilipat gandakan. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10 atau bahkan 700 kebaikan yang sama. Hanya puasa yang langsung aku balas kebaikannya bagi hambaku yang berpuasa. Hal itu dilakukan karena hambaku sudah rela menahan nafsunya dan tidak makan hanya karena mengharapkan ridhoku. Oleh karena itu, ada dua kebahagiaan bagi hambaku yang berpuasa, yaitu bahagia saat berbuka puasa dan bahagia saat bertemu denganku di akhirat nanti. Dan lain sebagainya. Ini diriwayatkan dari Muslim. Nah, mengenai berjualan saat bulan suci Ramadan, ada 3 faktor yang patut untuk dipertimbangkan dalam membolehkan seseorang berdagang makanan dan minuman pada siang hari di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi walaupun tadi dikatakan tidak ada aturan sama sekali yang melarang seseorang berjualan di bulan suci Ramadan, tetapi ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan juga. Ya. Yang pertama, ya, adanya non-muslim yang tidak berpuasa. Nah, orang-orang non-muslim yang tidak berpuasa ini kan tidak terbebani hukum-hukum syariat. Ya. Walaupun ada yang mengatakan dia harus menghormati juga hukum syariat Islam, tetapi itu hanya pendapat atau perbedaan pendapat yang furu' saja. Jadi secara umum orang-orang non-muslim ya tidak terbebani hukum syariat, sehingga mereka juga tidak terbebani hukum untuk berpuasa. Tentu akan menjadi janggal bila non-muslim pun dituntut untuk dalam tanda kutip karena harus menghormati muslim, mereka pun tidak makan dan minum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Padahal kewajiban berpuasa hanya diperlakukan untuk orang-orang muslim yang beriman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, setiap orang yang tidak diperintahkan untuk berpuasa, baik itu muslim ataupun non-muslim, boleh saja memberi makan pada mereka. Sehingga untuk berjualan pun dalam tanda kutip bisa kepada mereka. Ya, untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Kemudian yang kedua, juga ada 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau 6 kategori. Ya. Seperti misalnya musafir, orang yang sakit, orang yang tua renta, orang yang kelaparan dan kehausan dapat membahayakan nyawanya, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, bagaimana jika makanan dan minuman yang mereka jual dikhususkan untuk golongan-golongan itu? Jadi tidak mungkin juga mereka harus menahan diri untuk berpuasa juga. Mereka juga butuh untuk membeli makanan ya ketika siang hari. Nah, kemudian yang ketiga, faktor yang perlu diperhatikan, bisa jadi dengan berjualan itu ya, itu merupakan usaha mereka satu-satunya. Artinya mereka tidak punya pendapatan yang lain selain dari pendapatan itu. Setiap hari mereka berjualan makanan, kemudian di bulan puasa mereka tidak akan mendapatkan pemasukan dari mereka ketika mereka tidak berjualan di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu dalam suatu keterangan dikatakan bahwa kaidah fikih terkait hukum berjualan makanan dan minuman di siang hari pada bulan Ramadan itu patut dipertimbangkan. Yaitu kaidah fikihnya ada seperti ini. La yunkarul mukhtalafu fih wa innama yunkarul mujma'u alaih. Masalah yang masih diperselisihkan ya, karena masalah tapi harus mengingkari masalah yang keharamannya telah disepakati. Jadi tidak bisa kita ambil garis kesimpulan bahwa semuanya harus berpuasa. Ya harus dipertimbangkan, ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang tadi. Nah, dari penjelasan
di atas ya penjelasan-penjelasan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa boleh saja kita berjualan untuk memberi makan ya, dengan cara membuka warung kita kepada orang-orang non-muslim, musafir, ya wanita yang tidak berpuasa, anak-anak dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi perlu jadi catatan ya, kita tetap atau si penjual tadi harus tetap menghormati orang yang sedang berpuasa. Maka tadi dikatakan di awal bahwa yang ditekankan adalah menjaga hawa nafsu. Jadi si pedagang pun juga harus menjaga hawa nafsunya, jangan karena dibolehkan untuk berdagang kemudian memajang dengan sembarangan, membuka warungnya dengan sembarangan. Yang paling ideal adalah mereka juga harus menghormati orang yang berpuasa dengan tidak memajang makanan itu, kemudian juga memberikan tabir agar orang yang berpuasa yang lewat di depan warung mereka tidak melihat makanan itu secara langsung. Nah, dan yang satu juga yang perlu diperhatikan bahwa sebagai kehati-hatian jangan sampai ya dalam membuka warung itu justru dipakai untuk orang-orang yang malas untuk berpuasa. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Selebihnya kalau misalkan untuk orang-orang yang berkebutuhan seperti tadi ya, untuk yang non-muslim, untuk wanita hamil, untuk anak-anak, diperbolehkan kita untuk si penjual untuk membuka warungnya di bulan suci Ramadan. Begitu Pak Ano. Baik, jazakumullah jawabannya Maulana Muzaffar Ahmad yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa jangankan berjualan di saat puasa, walaupun dia sedang berpuasa. Kita memberi makan orang lain saja di dalam puasa itu diizinkan. Namun tentu seperti yang dijelaskan oleh Pak Mubalik, kita harus memiliki rasa empati, menghormati orang yang berpuasa. Jangan sampai karena melihat makanan, minuman yang kita hidangkan, orang lain kemudian menjadi tersiksa yang menjalankan puasanya. Tentu dalam hal itu juga jika kita bersengaja menjadi dosa bagi kita. Dan juga bagi yang berpuasa, memang dari yang dijelaskan oleh Pak Mubalik tadi, nampaknya keikhlasan menjalankan puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang sangat dipertaruhkan. Baik, jazakumullah jawabannya Pak Mubalik. Kita akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua berkaitan dengan emosi atau marah saat berpuasa. Ini bagaimana batasannya? Karena kita mengetahui bahwa puasa itu ada perintahnya juga, tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi kita diajarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk menolak jika ada yang mengajak berkelahi. Berarti kita tidak boleh untuk marah. Saya ingin bertanya kepada Maulana Harpan Ahmad, bagaimana hukumnya apabila kita terpancing emosi kita atau marah kita saat berpuasa? Dan seperti apa batasan kita itu menahan rasa marah dan atau emosi tadi di saat berpuasa? Batas-batasannya seperti apa? Mohon kepada Pak Mubalik dipersilakan untuk menjawab. Ya, Pak Anam, jazakumullah jazaa untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, marah ketika sedang berpuasa itu tidak membatalkan puasa, ya, kecuali marahnya sambil makan gorengan, ya. Baru mungkin ya batal puasanya. Jadi marah sekali lagi ya, tidak membatalkan puasa. Ya, akan tetapi memang ya, ada tuntutan bahwa orang yang berpuasa ya, harus lebih bisa menahan diri, ya, harus lebih bisa bersikap lemah lembut. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menasihatkan dalam hadis ya bahwa jika ya seseorang sedang menjalankan ibadah puasa
Maka ya, kita janganlah bersikap atau berkata-kata kotor, ya, bersikap tidak bersahabat, ya, dan apabila ada orang yang kemudian mengganggu, ya, atau jika ada orang yang mencelaknya, maka katakanlah ini imun, sesungguhnya saya sedang berpuasa, ya. Jadi jelas bahwa ada tuntutan untuk kemudian orang yang berpuasa ini ya senantiasa bersikap tadi ramah, lembut. Nah, terkait dengan kemudian sebetulnya ada batasan nggak sih untuk marah itu sendiri? Ya, jika yang ditanya adalah suatu batasan, mungkin nah inilah kita harus lebih banyak beristighfar, karena kalau kita melihat kepada contoh dari para nabi, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang akan kita dapatkan dari tauladan beliau adalah bahwa beliau itu tidak pernah ya marah untuk urusan pribadi beliau. Ya. Kalau kita lihat bagaimana misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kehidupan beliau di Makkah, ya, diganggu, ya, kemudian dianiaya, beliau tidak pernah menunjukkan suatu kemarahan. Ya. Akan tapi ada memang batasan-batasan yang dimana kemudian beliau merespon ya kejahilan daripada orang-orang Quraisy ketika itu. Ya. Apa saja? Misalkan ketika kemudian mereka melecehkan Tuhan, ya, atau menentang ketauhidan. Ya. Kita lihat misalkan satu contoh dalam peristiwa Uhud, ya, perang Uhud, di mana ketika umat Islam ketika itu sudah mulai terpencar-pencar dan di samping Rasulullah tinggal hanya beberapa orang saja dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sedang luka-luka. Ketika orang-orang Quraisy ketika itu meneriakkan bahwa Muhammad telah mati, kan gitu. Ketika sahabat ingin bangkit untuk melawan para tentara Quraisy itu, Rasulullah menahan mereka. Kan tapi ketika mengatakan bahwa hidup Hubal, ya, maka Rasulullah memerintahkan, apakah kalian akan diam saja? Maka para sahabat pun Rasulullah meneriakkan Allahu Akbar. Ya. Artinya menunjukkan tidak menahan lagi rasa berdiam dirinya itu, kemudian memberikan respon kepada orang-orang. Nah, ini juga kita dapati dalam diri atau dalam contoh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Untuk hal-hal pribadi beliau tidak pernah menunjukkan rasa marah. Ya, banyaklah sejarah yang dapat kita tampilkan terkait dengan hal ini. Misalkan dalam kondisi beliau sakit saja, ya, ada dokter pribadi beliau yang mengatakan bahwa Huzur, apakah Anda tidak merasa terganggu? Di luar ini anak-anak berisik sekali. Kata beliau apa? Katanya saya tidak sampai hati untuk menasihati mereka supaya berdiam diri. Jadi bagaimana untuk hal-hal pribadi beliau tidak merespon, akan tapi untuk hal-hal yang menyangkut kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyangkut dengan kesucian Islam, beliau akan senantiasa bangkit untuk memberikan respon kepada mereka, ya, orang-orang yang menentang itu. Ada suatu peristiwa di mana ada seorang Ahmadi yang memang memiliki temperamen yang pemarah, ya. Jadi suatu waktu ada seorang yang mencaci maki Hazrat Masih Maud alaihissalam. Tiba-tiba dia bangkit kemudian ingin menyerang orang yang mencaci maki Hazrat Masih Maud alaihissalam. Tapi kemudian Masih Maud menahan dia. Tidak perlu dilawan, tidak perlu direspon, kan gitu. Kemudian jadi si Ahmadi tadi, ya, mengatakan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana Tuhan bisa mengatakan demikian, ya, sedangkan Tuhan saja jika ada orang yang kemudian menjelek-jelekan majikan Tuhan, jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Tuhan akan segera bangkit untuk, ya, merespon orang-orang. Nah, jadi inilah, ya dari teladan-teladan itu kita dapati bahwa memang, ya, seharusnya setiap kita, ya, harus mampu
ya menunjukkan sikap tadi ya, lebih ke mengalah. Karena inilah mungkin suatu contoh yang demikian luhur, karenanya karena tidak mudah, maka balasan untuk orang-orang yang mampu menahan marah untuk urusan-urusan pribadi ini, maka diganjari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabda beliau menyatakan la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagi kamu. Jadi itu ya. Jadi kalau lihat batasan memang untuk perkara-perkara pribadi, ya kalau kita dapati contohnya dari para nabi, ya memang mereka tidak pernah terangsang untuk marah. Tapi untuk hal-hal perkara agama maka dibolehkan karena mendapatkan contohnya dari para nabi. Itu mungkin Pak Anwar. Jazakumullah Pak Mubalik, Maulana Harpan Ahmad yang telah menjelaskan kepada kita ya, sungguh Masya Allah bahwa rupanya tingkatan untuk menahan rasa marah itu begitu perkara pribadi sedemikian rupa. Tadi contohnya disampaikan oleh Pak Mubalik, beliau menahan rasa marahnya, bahkan mungkin tidak lagi memperdulikan ya rasa marah yang ada di dalam dirinya. Nah, ini mudah-mudahan para pemirsa bisa mencontoh tentang apa-apa yang telah dijelaskan oleh Pak Mubalik tadi. Baik, jazakumullah Bapak-Bapak Mubalik dan juga para pemirsa. Tadi kita sudah menjawab 2 pertanyaan yang diajukan oleh para Ahmadi. Sekarang kita akan berlanjut mendialogkan pertanyaan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan asuransi. Jika di hari ke-11 yang lalu, kita sudah menjelaskan berkaitan dengan tema investasi, maka kita hari ini menjelaskan tema berkaitan dengan asuransi. Kita ketahui bahwa asuransi secara umum tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian finansial yang bisa datang di kemudian hari. Uang yang masuk dari para peserta asuransi oleh perusahaan akan dikelola. Nah, keuntungannya itulah yang kemudian akan digunakan untuk menutupi resiko kerugian yang akan muncul. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Prinsip dasar dari asuransi yang tadi telah saya sampaikan, apakah ini ada panduannya di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun sunnah dari Nabi Muhammad SAW? Bagaimana menjelaskannya? Pak Mubalik dipersilahkan. Baik, mengenai masalah asuransi, sebenarnya kita bisa dapatkan jawabannya dari Hazrat Habatul Masih yang kedua, ya, radhiyallahu an, yang mana beliau menjelaskan di dalam Al-Fazl, ya, tanggal 7 Januari 1930, ya, jika sebuah perusahaan memberikan syarat bahwa pemegang polis dan perusahaan akan berbagi keuntungan dan kerugian, maka asuransi itu seperti itu diperbolehkan. Kemudian beliau juga bersabda, tidak benar kami menyatakan asuransi tidak boleh karena menyangkut bunga. Setidaknya saya tidak menyatakan tidak boleh atas dasar hal itu. Ada banyak alasan untuk ketidakbolehannya. Yang pertama, salah satunya adalah bisnis asuransi yang berbasis bunga. Ya. Ada perbedaan besar antara sesuatu yang memiliki kepentingan sebagai dasarnya dan sesuatu yang melibatkan kepentingan. Kemudian yang kedua, asuransi didasarkan pada teori bunga. Menurut syariat Islam,
Teori Islam adalah bahwa siapapun yang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, baik melalui sumbangan, kepercayaan, kemitraan, atau pinjaman, ya, pembayaran asuransi bukan sumbangan. Mereka juga bukan amanah karena tidak ada penambahan atau pengurangan dalam sebuah amanah. Mereka tidak didasarkan pada kemitraan karena pemegang polis tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian perusahaan, dan mereka juga tidak berbagi wewenang dalam operasinya. Kami hanya bisa mengklasifikasikannya sebagai pinjaman, dan itu sebenarnya adalah pinjaman. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip asuransi meniadakan semua prinsip yang dicita-citakan Islam untuk membangun masyarakat. Dengan menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip asuransi, esensi gotong royong, empati, dan persaudaraan hilang dari dunia. Jadi mengenai prinsip asuransi sebenarnya kita bisa ambil satu rujukan dari sini pun sudah cukup sebenarnya, yaitu dari Hajat Fathul Masih yang kedua mengenai masalah asuransi. Ini terdapat juga dalam Al-Fazal tanggal 18 September 1934. Mungkin itu saja Pak Nom. Baik, Pak Mubalik Maulana Muzaffar Ahmad yang tadi telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa lagi-lagi kita harus menilai ya, karena banyak sekali jenis-jenis asuransi pada zaman ini yang ditawarkan ya, sangat beraneka ragam yang mengatasnamakan asuransi. Seperti yang tadi Pak Mubalik telah sampaikan bahwa pemirsa kita harus menilai bagaimana cara kerja daripada asuransi tersebut. Karena ada, seperti tadi yang Pak Mubalik jelaskan, ya, ada dasar-dasar yang dalam pandangan khalifah asuransinya itu tidak diizinkan. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan para pemirsa bisa lebih cermat ya memahami asuransi-asuransi yang ingin yang ingin diikuti. Jangan sampai termasuk ke dalam asuransi yang terutama berbasis bunga. Karena Pak Mubalik tadi mengingatkan ya banyak sekali hal-hal yang baik ya di dalam hubungan bermasyarakat, kemudian karena asuransi menjadi hilang ya, menjadi lebih self-service manusia mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Baik, jazakumullah Pak Mubalik. Kita akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua, masih juga berkaitan dengan asuransi. Banyak sekali macam jenis asuransi. Kita ketahui ada asuransi kesehatan, santunan, asuransi kendaraan, sampai kepada asuransi jiwa. Karena dikarenakan asuransi ini tidak termasuk ke dalam jual beli, maka banyak sekali menimbulkan hukum fikih yang tentunya harus dijelaskan, dan tentu tidak mungkin dalam waktu yang singkat pada pagi hari ini. Namun saya ingin bertanya kepada Maulana Harpan Ahmad, jenis asuransi apa Pak Mubalik yang diizinkan oleh Islam? Dan bagaimana dengan jenis asuransi yang dia berlabelkan syariah? Apakah karena sudah berlabel syariah dari pemerintah, otomatis sudah diperbolehkan dalam aturan agama, terutama dalam nizam jemaat? Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan. Ya baik Pak Nom. Ya sekedar label syariah saja, asuransi tidak mesti ya terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariah. Terkadang malah ada yang berlabel syariah tapi ya dalam sistemnya ya, sama dengan konvensional dan bahkan lebih parah dalam menerapkan keuntungan sepihak. Ya. Namun memang saya tidak terlalu mengikuti banyak ya terkait dengan asuransi ini dan juga jenis-jenis apa asuransi yang bisa atau yang diperbolehkan. Akan tetapi ya, dari hasil ya, bacaan-bacaan saya, nizam jemaat, ya, paling tidak khalifah-khalifah kita, telah memberikan suatu tolak ukur atau panduan terkait dengan
asuransi seperti apa saja ya yang kemudian diperbolehkan. Paling tidak ada 4 ya jenis asuransi yang bisa diikuti atau yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Pertama adalah asuransi yang memiliki ketentuan bagi hasil dan bagi rugi. Jadi tidak hanya bagi hasil saja, ya, tapi bagi hasil, bagi rugi, dan juga tidak ada unsur perjudian. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak berdasarkan keuntungan semata. Karena jika asuransi yang berdasarkan keuntungan semata, maka itu akan mendorong adanya riba. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pemegang polis asuransi itu bisa ya membuat perjanjian jika dia ingin mengambil asuransi itu bahwa dia hanya akan memanfaatkan tabungannya saja dan tidak akan mengambil riba. Maka itu diperbolehkan. Dan yang keempat, ya, diperbolehkan polis asuransi yang diundangkan ya dalam satu pemerintahan. Misalkan pemerintahan telah membuat satu undang-undang yang mana tanpa melewati ya asuransi itu yang sudah diundangkan itu, maka kita tidak boleh mengambil misalkan kredit rumah atau kendaraan dan sebagainya. Ya harus melewati asuransi itu, maka kita bisa memanfaatkan asuransi yang seperti itu. Mungkin itu Pak Ano. Baik, Pak Mubalik, jazakumullah telah menjawab pertanyaan berkaitan dengan jenis asuransi. Pemirsa sekalian, apa yang dijelaskan oleh Pak Mubalik Harpan Ahmad tadi membuat lagi kepada kita harus sangat teliti ya, karena Pak Mubalik menyampaikan dasar-dasar yang menjadi pegangan kita, mana yang kira-kira itu diperbolehkan atau tidak saat kita mengikuti jenis-jenis asuransi. Seperti tadi yang beliau telah singgung di awal ya, jangan sampai yang bersentuhan dengan sistem riba ya, yang hanya kita mendapatkan untungnya saja, tapi dalam perusahaan itu kita tidak dilibatkan apabila terjadi kerugian. Karena bisa dianggap bahwa kita menginginkan uang kita itu hanya berlipat ganda saja, karena uang tidak bisa melipat gandakan sendiri ya, berbeda dengan sistem dari jual beli. Baik Bapak-Bapak Mubalik dan juga para pemirsa yang saya hormati, kita telah usai membahas 3 pertanyaan dari para anggota. Insya Allah jawaban-jawaban atas pertanyaan yang disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Mubalik tadi akan selalu menambah wawasan khazanah keilmuan kita setiap harinya. Maka dari itu supaya kita tidak terlewatkan terhadap khazanah-khazanah ilmu dari para mubalighin, saya tetap berharap kepada pemirsa Ramadan untuk tetap setia menyaksikan program Daras Ramadan dan juga sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan yang hadir pada setiap harinya. Tentu kita insya Allah akan berjumpa lagi pada esok hari. Maka dari itu saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Saya Anom Tulis Manembah berserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.